Halo teman-teman semua, di channel ini gue mau ngebahas tentang materi-materi belajar bahasa Inggris. Mulai dari yang basic sampai nanti ke yang lanjutan. Pertama kita bahas dulu tenses, yang pasti udah sering banget dibahas, di YouTube juga udah banyak videonya. Cuma di sini gue pengen menekankan ke understanding-nya, ke pemahamannya. Oke? Tense pertama simple present. Tense ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang. Dan gue yakin teman-teman juga udah tahu lah, udah paham apa itu simple present pengertiannya. Jadi nggak perlu gue jelasin lebih jauh lagi. Nah sekarang untuk memahami tenses, 16 tenses termasuk juga simple present ini, kita perlu untuk memahami subjek dan predikat di dalam bahasa Inggris. Predikat di dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan predikat di bahasa Indonesia. Predikat di bahasa Inggris adalah sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh si subjek. Jadi kata sifat, kata benda, keterangan itu tidak masuk predikat di dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia, itu masuk sebagai predikat. Misalkan contoh, dia cantik. Kalau di bahasa Indonesia, cantik ini adalah predikatnya. Dia ini subjeknya. Sementara di bahasa Inggris, cantik ini tetap hanya menjadi kata sifat. Subjeknya dia, she. Predikatnya dibantu dengan to be, is di sini. Karena subjeknya she. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya, is predikatnya, ini tetap menjadi kata sifat. Kalau di bahasa Inggris itu yang bisa jadi predikat itu ada 4. Ada verb, kata kerja, ada to be, is, am, is, are untuk present simple ini. Terus ada kata kerja bantu, auxiliary, had, have, has, dan modal kayak shall, could, may, can, dan modal auxiliary yang lain. Ini penting untuk dipahami karena misalkan ada contoh gini. This is board. Kemudian ada lagi I board. Nah, board di atas ini dengan board yang di bawah itu artinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena board di atas ini bukan sebagai predikat, bukan sebagai kata kerja. Nah, board yang bukan kata kerja artinya apa? Bisa papan tulis, bisa dewan, anggota dewan. Pokoknya bukan kata kerja. Sementara board yang di bawah ini dia berfungsi sebagai predikat. Ini subjeknya, ini predikatnya. Jadi karena dia predikat itu kan sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan. Makanya dia berfungsi sebagai kata kerja. Jadi board yang kata kerja itu bisa berarti naik atau menaiki. Misalkan kayak gue naik pesawat, I board the plane, misalkan I board an aircraft, misalkan. Terus bisa juga berarti kayak tinggal atau ngekos. Pokoknya kata kerja. Bisa juga memapan. Kalau di sini tadi artinya papan sebagai noun, sebagai kata benda. Kalau sebagai verb dia bisa berarti memapan atau aktivitas menukangi papan. Contoh lagi misalkan, this is drink. Kemudian di sini I drink. Nah, drink di atas ini dia bukan sebagai predikat, berarti dia akan memiliki arti sebagai kata benda, sebagai noun. Jadi minuman, drink di atas ini berarti minuman. Sedangkan yang drink yang di bawah ini berarti aktivitas minum atau aktivitas meminum. Jadi yang di bawah ini artinya gue minum atau gue meminum. Yang di atas ini adalah minuman. Itulah penting untuk memahami predikat di dalam bahasa Inggris, karena satu kata
ketika dia berfungsi sebagai kata kerja atau verb, dan ketika dia berfungsi sebagai non-verb, itu artinya nanti berbeda. Satu kata itu bisa berbeda arti ketika dia menjadi verb dan tidak menjadi verb. Kemudian dua kelompok ini, yang kiri sebelah sini dan yang kanan ini, berbeda karena predikatnya. Kalau yang kiri ini predikatnya kata kerja, verb, makanya dia menjadi kalimat verbal. Yang di sebelah kanan ini yang gak ada verbnya, makanya dia menjadi non-verbal. Kita lihat di sini untuk yang verbal, yang ada kata kerjanya di sini ada. Contoh, I use, saya menggunakan. I use a red pen, saya menggunakan pena berwarna merah. We know, know-nya kata kerja, verb. We know it very well, kami mengetahui itu dengan sangat baik. Kemudian ada kata kerja lain di sini, work, go, teach, make, give, like, look. Itu kan kata kerja, verb. Makanya yang sebelah kiri ini disebut kalimat verbal, sementara yang sebelah kanan ini nggak ada verbnya, nggak ada kata kerjanya. Misalkan contoh, my pen is red. Red ini kan bukan kata kerja. Penaku berwarna merah. Warna merah itu kata sifat. Kemudian ada lagi kind person. Kind itu bukan kata kerja. Kind itu berarti baik. Jadi Ricky is very kind person. Ricky adalah orang yang sangat baik. Di sini juga sama, important juga bukan kata kerja. Beautiful juga bukan kata kerja. Karena kata kerjanya nggak ada, dia dibantu sama to be sebagai predikat, sebagai penghubungnya. Ini baru perbedaan perlakuan karena predikatnya. Ada juga perbedaan perlakuannya karena subjeknya berbeda. Untuk subjek he, she, it, dan subjek-subjek yang lain yang bisa diganti, yang kata gantinya itu he, she, it. Untuk kalimat verbal yang ada verbnya itu mesti dikasih s atau is di belakang verbnya itu. Contoh, use jadi uses, know jadi knows, work jadi works, go jadi goes. Itu untuk subjek-subjek he, she, it, dan subjek-subjek yang kata gantinya he, she, it. Misalkan kayak contoh, funny, ini nama orang, noun kan, kata gantinya ini she, jadi she uses a red pen. Jadi nggak ada she use, adanya she uses. Kalau she use itu udah salah, karena harusnya di belakang verb itu ada s. Kemudian he knows, nggak ada he know, adanya he knows. Kalau know itu untuk subjek I, they, we, you, dan subjek-subjek sejenis itu yang kata gantinya bisa masuk dalam kelompok I, they, we, you itu. Kemudian this machine ini juga masih noun, kata benda, jadi ini kata gantinya masuk ke dalam rombongan it. Jadi it works, nggak ada it work tapi it works. Begitu juga she goes, nggak ada she go, nggak ada. Jadi jangan salah-salah, jangan sampai kebalik. Untuk yang nggak ada verbnya, yang non-verb, sama juga untuk subjek he, she, it, dan subjek-subjek yang kata gantinya bisa dipakai he, she, it, kita pakai to be, is sebagai temannya. Sementara yang lain kayak they, we, you, kita pakai are. Misalkan contoh, my pen is red. My pen ini kata gantinya itu it, jadi it is red. Ricky is very kind person. Ricky ini kata gantinya he, jadi he is. Kemudian subjek it temannya is, subjeknya she temannya is. Kemudian di sebelah kanannya, my pens are red. Kenapa di sini are? Karena pens ini di sini, pens di sini banyak, penanya banyak. Kalau di sini tadi yang pertama,
penaku berwarna merah. Penanya cuma satu. Kalau my pens, ini jamak. Jadi kata gantinya nanti those atau they. Jadi they are red. Pena-penaku berwarna merah. Kemudian subjek you temannya are, those temannya are. Those ini kan sama kayak they karena jamak. Mereka. They are. Kemudian I am, khusus I temannya am. Itu pembedaan berdasarkan subjek. Sementara untuk predikat tadi yang berdasarkan predikat, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Kemudian berikutnya untuk membuat kalimat negatifnya. Sebetulnya ini nggak susah, gampang malah. Kita cuma tinggal kasih do not setelah subjek. Untuk subjek-subjek I, we, they, you. Jadi pakai do not aja. I don't, do not. I don't use. We don't know. These machines don't work. They don't go. Kemudian untuk subjek he, she, it, kita nggak pakai don't, tapi kita pakai does. Kenapa pakai does? Karena sebetulnya dasarnya itu do, tapi kita pindahin s yang ada di predikatnya ini tadi ke do-nya. Jadi do s, jadi does not. Sehingga predikatnya tidak lagi pakai s di belakangnya. Jadi kayak gini. She doesn't go. S-nya ini udah nggak ada karena udah pindah ke sini, ke do-nya. She doesn't go, nggak ada she doesn't goes atau she don't go. Jadi jangan kebalik-balik itu ya. Pokoknya semua subjek nggak di kalimat negatifnya nggak ada yang predikatnya berakhiran s atau is kayak gini. Semuanya udah pindah ke do untuk subjek he, she, it. Untuk yang lainnya juga sama. Funny doesn't use a red pen. He doesn't know. This machine doesn't work. Nggak ada lagi s-nya, tinggal work. This machine doesn't work. Jadi kalau kita tulis formulanya untuk yang negatif itu subject plus do not, don't atau doesn't, does not, plus verb 1. Karena verbnya nggak diapa-apain, nggak ada verb s. Oke. Kemudian untuk yang kalimat tanya. Untuk kalimat tanya sebetulnya lebih gampang lagi mengubahnya, tinggal kita pindahin don't ini ke sebelum subjek. Kalau yang negatif setelah subjek. Jadi do not I use, do not we know, do not this machine work, do not they go. Di sini juga sama. Does she go? Doesn't she go? Doesn't this machine work? Doesn't he know? Doesn't Fanny use atau doesn't she use? Jadi doesn't Fanny use a red pen? Jadi kalimat tanya kayak gitu. Itu untuk kalimat tanya yang awalnya negatif. Do not, does not, kayak gitu. Tapi kalau kalimat tanya positif, kita nggak usah pakai not-nya, nggak usah pakai not di sini, tinggal do untuk subjek I, they, we, you. Do I use, do we know, do this machine work. Di sini juga sama. Does she go, does this machine work. Itu untuk kalimat tanya yang positif. Untuk artinya kalau yang positif tadi itu does Fanny use a red pen? Apakah Fanny menggunakan pena berwarna merah? Atau apakah dia mengetahui itu dengan baik? Kayak gitu ya kalimat tanya untuk yang verbal. Yang non-verbal sebetulnya lebih gampang lagi. Untuk yang negatif dulu ya. Untuk yang negatif kita tinggal kasih not di belakang is. Jadi is not my pen, is not red. Ricky is not. Di sini juga not.
Yang are ini juga not, tinggal kasih not. Jadi jangan kebalik-balik. Untuk yang nggak ada kata kerjanya, jangan pakai do, jangan pakai do not. Misalkan my pen is do not red, itu salah gede. Karena untuk yang nggak ada kata kerjanya, kita cuma tinggal tambahin not di belakang to be-nya. Dan untuk kalimat tanyanya, kalau ini kalimat negatifnya, ini kalimat tanyanya, kita tinggal pindahin to be-nya itu ke bagian pertama sebelum subjek. Jadi, is my pen red? Apakah penaku berwarna merah? Is Ricky very kind person? Is it important? Is she beautiful? Kayak gitu, tinggal pindahin to be-nya ke belakang. Jadi lebih gampang kan yang non-verb. Mudah-mudahan sampai di sini paham teman-teman ya, karena ini rules-nya, dasar aturannya, jadi mesti paham. Kemudian subjek, ada lagi yang tadi itu kita bahas dari subjek ini hanya subjek noun dan subjek pronoun yang tunggal. Ada lagi jenis subjek gerunds. Subjek gerunds itu subjek yang kata kerja kita jadikan sebagai subjek. Misalkan contoh gini, memasak itu kan kata kerja tuh. Memasak, menggunakan, mengetahui, bekerja itu kan kata kerja tuh. Jadi kalau kita mau bikin kata kerja ini sebagai subjek, kita tambahin ing di belakangnya. Working, using, knowing, going, itu sebagai kata pertamanya. Verbnya itu ditambahin ing. Untuk aturan predikatnya sama aja dengan yang di atas ini tadi. Kalau verb, kita tambahin s atau is di belakang verbnya itu. Karena cooking ini masuk ke dalam kelompok he, she, it. Lebih tepatnya itu it. Karena kata gantinya cooking ini it. Kita nggak bisa pakai kata ganti. Misalkan cooking, memasak, mereka mengajarkanku, itu kan nggak cocok. Cocoknya itu cooking atau memasak itu mengajarkan aku. Jadi kata gantinya cooking ini it. Jadi perlakuannya terhadap predikatnya, baik itu sebagai kalau predikatnya kata kerja maupun predikatnya non verb, sama perlakuannya dengan it yang di atas ini. Ditambahin s atau is di belakang kata kerjanya. Ini kata kerjanya kan teach ditambah is, jadi teaches. Cooking, teaches me. Kemudian yang non verb, cooking, karena ini it, maka temannya is. Jadi it is. Mengapa cooking adalah hobiku, misalkan my hobby. Jadi cooking is, bukan cooking are. Sama aja dengan yang lain, cuma subjeknya aja yang berubah jadi kata kerja. Maksudnya kata kerja yang kita jadikan sebagai subjek. Kemudian ada lagi subjek berbentuk frasa. Frasa itu gabungan kata yang gak ada predikatnya. Dan frasa itu kita jadikan sebagai subjek. Subjek frasa itu sering sebetulnya kita gunakan. Misalkan contoh gini, lo tahu nggak mobil yang gue tumpangin kemarin dari Jakarta ke Depok itu? Nah itu frasa tuh, karena nggak ada predikatnya, jadi gabungan kata aja. Mobil yang gue naikin dari Jakarta ke Depok kemarin, nah itu satu gabungan aja. Sama kayak di contoh di sini, thinking for a girl. Ini frasa gerunds karena awalnya itu verb ing atau kata kerja yang kita jadikan subjek intinya. Give me more motivation. Nah, untuk predikatnya ini perlakuannya sama dengan yang di atas. Karena thinking ini masuknya ke it, jadi predikatnya kata kerjanya ditambahin s di belakangnya. Di sini juga sama. Misalkan kayak contoh,
Thinking for a girl, memikirkan seorang perempuan adalah normal. Jadi temannya is karena ini masuk ke it. Jadi it is normal. Kemudian subjek frasa yang lain contohnya, gadis cantik yang tinggal di depan rumahku menyukai kamu. Kenapa di sini kata kerjanya pakai s? Karena di sini subjek intinya girl, cuman satu orang. Jadi girl ini kan sama dengan she, sementara yang lain ini kan cuma penjelasnya aja. Intinya kan gadis itu menyukai kamu, sementara yang lain the beautiful girl who lives in front of my house. Jadi ini cuma sebagai pelengkap, sebagai penjelas dari subjek intinya. Kalau girls-nya jadi banyak, cewek-ceweknya itu jadi banyak girls, maka di sini predikatnya nggak pakai s tapi verb 1. Jadi girls like you. Kemudian contoh yang lain lagi, all of the flowers grown in this park look so gorgeous. Kenapa di sini look? Karena kalau kita baca ini frasanya semua bunga yang tumbuh di taman ini. Nah, subjeknya itu kan bunganya, bukan tamannya. Karena bunganya di sini banyak, flowers pakai s di belakangnya tanda jamak, maka predikatnya atau verbnya itu verb 1, nggak pakai s, look aja. Tapi kalau cuma flower, kita pakai looks. Sama aja dengan yang di atas ini aturannya, rulesnya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini yang nggak ada kata kerjanya, misalkan contoh kayak playing soccer is my hobby. Nah ini udah pas karena playing soccer ini kata gantinya sama dengan it. Bermain sepak bola itu adalah hobiku. Jadi subjeknya it, predikatnya is. It is, udah cocok. Kemudian dua contoh kalimat terakhir ini adalah contoh kalimat yang salah. Oh ini bukan kalimat, belum bisa dibilang kalimat karena nggak ada predikatnya. Coba teman-teman perhatikan. Most of these books, history books. Kebanyakan dari buku ini buku sejarah. Nggak ada predikatnya. Kalau kita perhatikan di sini nggak ada kata kerja, nggak ada verb. Kalau nggak ada verb, kalau kita mau jadiin kalimat berarti kita mesti kasih to be biar dia menjadi kalimat. Dan di sini kalau kita lihat nggak ada to be-nya. Agar dia menjadi kalimat, kira-kira to be-nya mau dikasih di mana? Subjeknya kira-kira yang mana? Kebanyakan dari buku ini buku sejarah. Harusnya kita tambah di sini predikatnya are. Kenapa are? Karena books, buku-buku, bukunya banyak. Kalau bukunya cuma satu, maka predikatnya is. Jadi ini sudah menjadi kalimat lengkap. Jadi most of these books are history books. Sama juga dengan kalimat berikutnya, frasa berikutnya, karena nggak ada to be. Coba dibaca. Pria yang mengenakan kemeja putih yang berdiri di samping ayahku seorang dokter. Itu belum lengkap karena nggak ada predikatnya. Syarat dari sebuah kalimat kan ada subjek, ada predikat. Kalau di sini nggak ada predikatnya. Jadi ini bukan sebagai kalimat. Hanya frasa, gabungan kata. Jadi harusnya di sini kita tambahin to be karena di sini nggak ada kata kerja juga. Ada kata kerja ing, wearing, mengenakan, standing juga kata kerja, tapi ini continuous, bukan present kan, bukan present simple. Dan kalaupun kita kasih to be di sini, misalkan the man is wearing, jadi tetap aja kalimatnya jadi rancu, bingung. Coba kalau kita baca nih, pria yang sedang, karena ini jadinya present continuous, pria yang sedang mengenakan kemeja putih yang sedang berdiri di samping ayahku, seorang dokter. Ini tetap
membingungkan kalimatnya. Tetap aja itu menjadi masih frasa, belum menjadi kalimat lengkap. Jadi harusnya kalau kita baca ini subjeknya the man, pria yang sedang mengenakan kemeja putih yang berdiri di samping ayahku itu adalah seorang dokter, maka to be-nya harusnya di sini. Jadi subjeknya sepanjang ini. Nah, jadi to be-nya ini kira-kira apa? Is. Kenapa is? Karena cuman satu orang. Prianya cuman satu orang. Kalau man, baru di sini are. Untuk subjek yang panjang-panjang ini yang berupa frasa ini, jangan lupa rules-nya itu ya setelah subjek ada predikat. Kita mesti tentuin subjeknya itu sampai mana. Kalau setelah subjeknya itu nggak ada kata kerja, berarti kita tambahin to be. Kalau setelah subjeknya itu kata kerja, kita tambahin aturan di sini tadi rules-nya. Kalau subjeknya itu masuk ke he, she, it, tambahin s atau is di belakangnya. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, aturannya juga sama. Misalkan kalimat negatif, kita tambahin do not di sini. Girls berarti does not. Dan di sini jadi likes, karena girlnya cuma satu. Kalau girlsnya banyak berarti do not. Di sini like aja, nggak pakai s. Sama aja aturannya. Kalau untuk kalimat tanya kita pindahin doesn't-nya ini ke sini, ke sebelum subjek. Gitu aja dulu teman-teman. Ini videonya udah panjang. Dan subjek dan predikat ini teman-teman, ini sangat penting untuk kita memulai untuk belajar bahasa Inggris, khususnya tenses, grammar. Kita mesti tahu subjeknya itu apa, predikatnya itu apa. Sebetulnya untuk subjek ini masih ada lagi subjek yang lain, yaitu to infinitive dan subclausa, tapi nggak gue kasih contoh di sini karena emang jarang kita gunakan. Dan kalaupun kita memakai itu, biasanya kita ganti subjeknya dengan pronoun. Bisa it, bisa this, bisa that, those, kayak gitu. Jadi nggak perlu dibahas, nanti tambah pusing sendiri. Padahal itu nggak terlalu penting. Oke, kalau masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyain aja di kolom komentar. Kita lanjut ke video berikutnya.